yang disampaikan tadi mengenai program lapangan kerja. Faktanya Pak Anies sendiri mempunyai program gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia plural, saya hormati dan saya banggakan. Mau lihat gak? Ada yang lagi diskakmat oleh mahasiswa. Anies itu gagal. Dicecar habis-habisan. Sebelum saya masuk, coba kita dengarkan dulu video yang satu ini untuk gambaran awal bahwa mereka itu bagaimana sih ketika berbicara. Ya kan berita-berita di luarnya PBB Anies Caimin menjanjikan perdamaian. berusaha. Oh, berusaha. Tapi beritanya menjanjikan. Ya, itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku. Tapi saya mau tuh Pak. Kalau dapat tawaran jadi Menteri Pendidikan saya mau Pak. Kurang cocok sih. Berarti Menparekraf bisa. Bisa, sangat bisa. Saya- Karena butuh terobosan orang-orang begitu. Saya hampir kemakan janji. Ada satu hal yang saya tidak setuju dengan janji kampanye Bapak, Apa itu? yaitu memberikan tunjangan kepada ibu hamil 6 juta rupiah untuk ibu hamil. Saya nggak setuju Pak. Itu Mas Karena- Anies juga nggak setuju. Gimana Anda? Oke, itu dulu penting itu. Sebelum masuk ke pembahasan inti, menurut kalian seperti apa yang kayak gitu tuh? Jujur banget kan? Biasa kampanye, ya kampanye aja, tapi jangan jual Palestina, darah orang Palestina, air mata orang Palestina, luka orang Palestina. Jangan jual luka-luka dan darah air mata itu hanya demi kemudian kepentingan politik Anda. Itu masalahnya di sana. Kampanye ya kampanye aja. Kemudian kita lihat satu video yang ini nih. Ketika Caimin sedang dicecar oleh seorang mahasiswa. Sebelumnya tadi Pak Caimin mengatakan bahwa akan meningkatkan mengenai UMKM dan segala macamnya. Menurut saya Pak Anies sendiri saja waktu jadi Gubernur DKI Jakarta mempunyai program yang namanya OKOC, dan saya rasa program tersebut gagal dalam fungsi dari OKOC tersebut, menciptakan 200 lapangan kerja. Faktanya bagaimana? Kalau memang Pak Caimin sendiri ingin meningkatkan bagaimana lapangan kerja tersebut. Dan yang kedua yang saya mau kritisi tadi, bahwa dikatakan ingin mengurangi hutang-hutang negara, bahwa PKB tersebut mengatakan bahwa BBM akan digratiskan, walaupun Pak Imin mengklarifikasi hal tersebut seperti apa. Menurut saya yang penting itu bukan berdasarkan katanya, tapi faktanya. Bahwa yang penting itu banyak, sebenarnya saya lihat baik itu Capres 1, Capres 2, Capres 3 mempunyai visi misi yang sama. Sama-sama ingin begini, sama-sama ingin begitu. Semuanya sama, bahkan sebelum-sebelumnya Capres semua sama. Saya ingin melihat bagaimana pasangan satu ataupun Pak Imin itu sendiri mempunyai pemikiran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Baik itu mengenai yang disampaikan tadi mengenai program lapangan kerja. Faktanya Pak Anies sendiri mempunyai program gagal. Bagaimana menurut Pak Imin tersebut mengenai hal tersebut? Apa langkah konkretnya? Bagaimana supaya program itu tidak hanya sekedar program, bukan sekedar kata-kata, tapi berdasarkan fakta dan realita. Karena itu yang paling penting di sini. Kita bisa aja berbicara terkait program mengenai ini, mengenai itu, mengenai yang bagus-bagus, tapi apakah implementasinya tepat? Apakah betul? Jadi ini yang mau saya sampaikan kepada Pak Imin, bagaimana langkah sebetulnya, fakta sebenarnya, apakah bisa dipertanggungjawabkan kata-kata yang disampaikan sekarang untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Toto.
dari Fisika Universitas Negeri Padang. Mungkin boleh dari Bapak untuk langsung ditanggapi beliau. Toto, Pak. Toto, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting sekaligus konkret. Kalau mau tahu bedanya pasangan nomor 1, 2, 3 silakan baca detail di visi misi yang ada. Dan sudah saya bandingkan, tidak ada program yang saya sampaikan tadi di 02 maupun 03. Apa itu? Pemerintah turun tangan. Mas Anies dulu berhasil ketika dia menjadi aktivis kampus rektor di Universitas Madinah, yang namanya istilahnya mengirim guru-guru mahasiswa pintar untuk di daerah terpencil dan terluar dengan namanya turun tangan. Yang ingin saya sampaikan, bisa dibandingkan calon 01 siap turun tangan menangani pasar dan tidak membiarkan pasar itu terbengkalai. Itu satu. Yang kedua soal OKOC itu programnya Sandiaga Uno kalau nggak salah waktu itu ya. Programnya Sandiaga Uno yang sebagai seorang entrepreneur itu program pribadi, program Sandiaga Uno, dan so far tidak bisa dibilang gagal atau berhasil karena itu memang baru gagasan Sandiaga Uno di awal. Tapi saya bisa sampaikan, silahkan dibanding dengan gubernur manapun seluruh Indonesia, saya bisa kasih data gubernur paling sukses di Indonesia adalah Anies Baswedan. Tidak ada satupun gubernur yang bisa bikin stadion bertaraf internasional yang dikerjakan oleh tangan-tangan terampil Indonesia. Tidak ada satupun tenaga asing, dan diakui sebagai stadium dengan kapasitas terbaik di Indonesia, Asia. Bentangannya segala macam terbesar di Asia. Di seluruh Indonesia nggak ada satupun gubernur yang bisa bikin kayak gini. Belum lagi program-program pangan dan seterusnya. Tapi so far boleh Anda menilai secara kritis, itu namanya demokrasi. Tapi saya berani membeberkan kalau ada waktu keberhasilan Mas Anies selama menjadi gubernur. Makanya saya mau pasangan dengan Mas Anies karena kami berdua duit tunggal yang akan saling melengkapi agar bisa sukses mengawal perubahan. Justru saya tadi menyampaikan perubahan itu apa sih? Perubahan itu bukan mimpi. Perubahan itu langkah-langkah konkret. Apa bedanya visi dengan misi yang lain? Kita harus tahu persis. Bedanya lebih konkret. Misalnya, kalau kamu bilang cari kerjaan susah, jadilah pengusaha. Ya kalau itu orang semua tahu. Tapi yang paling penting adalah pemerintah menyiapkan apa tidak. Pemerintah memberikan fasilitas bagi pengusaha dari nol untuk bisa tumbuh dan berkembang apa enggak. Oke, konkret ya. Konkretnya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Oh, ini hanya sekedar kampanye, biasa kampanye. Itu konkretnya. Itu loh yang membuat kemudian masyarakat itu muak sebetulnya kepada orang-orang yang sedang berkampanye. Kenapa? Karena ucapannya nggak bisa dipegang. Dia mengucapkan kalimat-kalimat baik, program-program baik, hanya untuk meraih simpati dan dukungan doang. Itu kenapa kemudian masyarakat muak itu. Salah satunya itu. Dan dijujurkan oleh Caimin. Biasa kampanye. Ya tambah muak aja masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.